Merosotnya kualitas lingkungan hidup kita dewasa ini telah menjadi kenyataan yang tidak dapat dipungkiri lagi. Kita sendiri mengalami kenyataan itu dalam kehidupan sehari-hari, misalnya terjadinya perubahan cuaca dan suhu udara, berkurangnya sumber air bersih, sering terjadi bencana alam, dan timbulnya beraneka ragam penyakit baru yang menyerang manusia maupun yang non-manusia, binatang dan tumbuhan. Orang tradisional menyatakan bahwa ketidakharmonisan dan ketidakseimbangan antar kehidupan dalam kosmos ini telah terjadi. Tindakan manusia yang predatoris terhadap alam semesta telah mengakibatkan tidak normalnya kolerasi antar unsur dalam sistem kehidupan ini. Walaupun bukan satu-satunya faktor penyebab timbulnya permasalahan itu, merosotnya kualitas lingkungan hidup sekurang-kurangnya tidak dapat dipisahkan dari adanya pandangan kosmologi tertentu yang sangat antroposentris, yang dalam kenyataan telah menimbulkan sikap eksploitatif dan destruktif atau sikap manusia yang predatoris terhadap alam. Manusia sebagai salah satu unsur dalam sistem kehidupan ini bukan lagi sebagai penyeimbang antar unsur dalam sistem itu, namun telah bergeser menjadi predator yang dahsyat, yang menyerang unsur-unsur lain demi kepentingan dirinya sendiri tanpa menyadari akibat-akibat kerusakan dari unsur-unsur lain tersebut. Pandangan tersebut antara lain materialisme mekanistis telah mempengaruhi sikap manusia terhadap alam yang selanjutnya menimbulkan konflik berkepanjangan antara manusia dengan bumi. Pakar ilmu sosial, filsafat dan agama yang prihatin dengan terjadinya degradasi lingkungan hidup ini telah menyampaikan perspektifnya masing-masing dalam usahanya menghadapi situasi ini. Mereka berusaha menyampaikan pemikiran-pemikiran mereka tentang bagaimana manusia seharusnya bertindak agar kelestarian dan keutuhan lingkungan hidup tetap terjaga dengan baik. Dalam hal ini pemikiran etika lingkungan hidup semakin perlu mendapat perhatian dari kita semua. Video ini berupaya mengupas suku Dayak terhadap alam semesta atau lingkungan hidup yang terkandung etika atau adat lingkungan yang mengajarkan sikap hormat dan bersahabat terhadap alam, dan mengajak kita semua untuk berperan serta dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Walaupun kita sekarang hidup di era global dan berpikir secara global, tidak ada salahnya kalau tindakan kita masih tetap lokal, karena mungkin tidak ada satu tradisi religius atau perspektif filosofis pun yang mempunyai solusi ideal atau terbaik bagi krisis lingkungan saat ini. Dayak atau Danyak adalah nama yang oleh penduduk pesisir Pulau Borneo diberi kepada penghuni pedalaman yang mendiami Pulau Kalimantan yang meliputi Brunei, Malaysia yang terdiri dari Sabah dan Sarawak, serta Indonesia yang terdiri dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Budaya masyarakat Dayak adalah budaya maritim atau bahari. Hampir semua nama sebutan orang Dayak mempunyai arti sebagai sesuatu yang berhubungan dengan penghuluan atau sungai, terutama pada nama-nama rumpun dan nama kekeluargaannya. Ada yang membagi orang Dayak dalam 6 rumpun, yakni rumpun Klemantan alias Kalimantan, rumpun Iban, rumpun Apokayan yaitu Dayak Kayan, Kenyah dan Baau, rumpun Murut, rumpun Ot dan Ngaju, dan rumpun Punan. Namun secara ilmiah, para linguis melihat 5 kelompok bahasa yang dituturkan di Pulau Kalimantan dan masing-masing memiliki kerabat di luar Pulau Kalimantan, antara lain Barito Raya, 33 bahasa, termasuk 11 bahasa dari kelompok bahasa Madagaskar dan Sama Bajau. Dayak Darat, 13 bahasa. Borneo Utara, 99 bahasa, termasuk bahasa Yakan di Filipina. Sulawesi Selatan dituturkan 3 suku Dayak di pedalaman Kalbar, Dayak Taman, Dayak Embeloh, Dayak Kalis disebut rumpun Dayak Banwaka. Melayit dituturkan 3 suku Dayak, Dayak Meratus atau Bukit alias Banjar Arkais yang digolongkan bahasa Melayu, Dayak Iban dan Dayak Kendayan atau Kanayatan. Sejak awal kehidupannya, orang Dayak telah memiliki keyakinan yang asli milik mereka, yaitu Kaharingan atau agama Helu. Keyakinan tersebut menjadi dasar adat istiadat dan budaya mereka. Agama Helu atau Kaharingan hingga saat ini masih dianut oleh sebagian besar orang Dayak, namun sekarang, tidak sedikit orang Dayak yang telah menganut agama Islam dan Kristen. Demikian pula tidak semua penduduk pedalaman Kalimantan adalah murni keturunan Dayak karena telah berbaur dengan penduduk dari berbagai suku akibat perkawinan dan berbagai sebab lain.
Walaupun demikian, tradisi lama dalam hidup keseharian mereka masih melekat erat tidak hanya dalam bahasa, gerak-gerik, simbol, ritual, serta gaya hidup, namun juga dalam sistem nilai pandangan mereka dalam memaknai kehidupan. Adapun beberapa kepercayaan suku Dayak antara lain kepercayaan kepada dewa-dewa. Sebelum agama Islam masuk ke Kalimantan Selatan, agama Siwa dan Buddha sudah lama berkembang di daerah negara Dipa dan negara Daha. Yang jelas bukti keberadaannya adalah agama Siwa dengan Candi Laras yang terdapat di daerah Margasari yang terletak di Kecamatan Candi Laras, Kabupaten Tapien, Provinsi Kalimantan Selatan, di mana terdapat bekas lingga, joni, nandi, dan sebuah arca yang sudah tidak utuh lagi. Kepercayaan kepada makhluk halus. Masyarakat Kalimantan Selatan pada umumnya mempercayai adanya alam tempat makhluk-makhluk halus ini, yang tinggal di bumi sejak lama berbentuk manusia gaib atau makhluk yang tak kasat mata atau makhluk astral. Mereka hidup bermasyarakat seperti masyarakat biasa dari lapisan raja-raja, bangsawan, ksatria, ulama, dukun dan sebagainya. Mereka juga mati dan melahirkan. Dalam hal ini golongan-golongan raja-raja Banjar mitologis sampai dengan beberapa raja Banjar historis dikategorikan dengan manusia alam gaib yang sangat terkenal dan sering dipanggil dalam tiap upacara religi atau upacara adat adalah Pangeran Suryanata dan Putri Junjungbui, Pangeran Kacil dan Panembahan Batua. Menteri Empat atau Pati Empat antara lain Panimbah Segara, Pembelah Batung, Manguntung Memanau, Mangaruntung Waulu, Pangeran Bagalung dan sebagainya.